Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jangan mencerca waktu karena Allah pemilik waktu. Kita bilang nih zaman sekarang, ya Allah, makin dikit, makin bentar aja nih siang. Baru aja duduk tiba-tiba cahaya matahari udah tinggi. Tiba-tiba sore, tiba-tiba maghrib. Ya. Pak, kita ini hidup nunggu waktu azan. Betul nggak? Dari subuh sampai zuhur kita tungguin tuh sholat zuhur. Dari zuhur ke asar kita tungguin azan sholat asar. Dari asar ke maghrib kita tungguin waktu sholat maghrib. Dan seterusnya dari maghrib ke isya. Tinggal nunggu waktu. Yang udah camat tinggal nunggu kapan dipanggil. Gitu ya Pak? yang sama-sama kita cintai dan dihormati, kita Haji Amalian, yang dihormati para pengurus TKM Masjid Hidayah, yang dihormati hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia sehingga kita semua bisa hadir di Masjid Hidayah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salam pada keluarganya, para sahabatnya dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sholat subuh pagi ini kita lanjut dengan taklim yang akan disampaikan oleh guru kita. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karunia suratul Fatihah kita senantiasa selalu dalam kesehatan, takwaan, kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kirimkan doa untuk orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang sudah wafat dahulu kita. Mudah-mudahan beliau sudah tinggal yang pun segala dosanya diterima oleh masyarakat dan dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi. Bil barakah wal karam wa jami' masyayikhina min al masyayikh al maghrib khususan. Bil barakah wal karam Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Bauri Naqsyabandi hadratin man rabbana hadratin syekh al mubarak. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad hadratin syekh al mubarak Syekh Tajul Arifin wa jami' awliya ilahi fi hadhihi al-qarya fi hadhihi al-bilad al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang saya hormati Dewan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, semoga pula senantiasa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam amal soleh. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dari keistiqomahan yang kita lakukan atas rahmat Allah. Amin. Allahumma. Hari ini kita masuk di penghujung bulan Dzulhijjah. Pekan depan insyaallah kita sudah masuk bulan Muharram. Berarti kita akan berganti tahun lagi. Bertambah lagi perjuangan kita dalam mengisi hari-hari, dalam mengisi kemanfaatan umur kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin. Allahumma. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dialah Allah yang menjadikan syams, menjadikan matahari diya'an, memancarkan cahaya. Wal qamara nuran, dan qamar kita artikan sebagai bulan, sebagai benda angkasa. Nuran, yang dia memantulkan cahaya, karena memang cahaya bulan, cahaya qamar itu bukan dari dirinya sendiri. Cahaya qamar itu pantulan dari cahaya syams, dari cahaya matahari. Jadi kalau kita bilang bulan cahayanya bulat, cahayanya terang benderang, itu bukan cahaya bulan, tapi itu cahaya matahari. Ya, cahaya matahari. Wa qadarahu manazila, dan
Allah Subhanahu wa taala memastikan manazila. Apa itu manazila? Manazila adalah posisi-posisi penampakan bulan. Ya. Dari mulai penampakan yang kita lihat dari bumi, ya. Sebenarnya komarnya ada. Komarnya udah ada, cuma ketika dipantulkan cahaya dari matahari dan terlihat oleh kita, maka dia bentuknya beda-beda. Mulai dari tanggal yang muda yang hanya sealis yang kita lihat, sealis itu bukan sealis, sebulu mata. Sebulu mata. Pak Wagiran ada tamu tuh di belakang. Sebelum mata, terus bergerak dia. Agak besar, agak besar, agak besar seperti bulan sabit. Tuh sampai dia bentuk bulat banget. Ya. Itu manazila tuh. Tempat-tempat apa namanya? Posisi-posisi penampakan bulan yang kita lihat beda-beda. Nah, mulai dari pertengahan bulan sampai akhir bulan mulai cahayanya kecil lagi. Maka dia bukan cahaya dari dirinya, tetapi cahaya dari matahari. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu bisa mengetahui jumlah tahun dan perhitungan lainnya. Al-Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Tuh, Gusti Allah luar biasa sayang sama umat Nabi Muhammad, sayang kepada hamba Allah. Sampai segitunya Allah kasih perhatian kepada umat manusia. Oke. Jadi qamar bentuk bulatnya, ya, ibu-ibu dibuka aja hordengnya kalau pengen lihat. Tolong dibukain Pak hordengnya si ibu-ibu. Kita artikan bulan dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab tuh bermacam-macam. Ya. Qamar, bahasa Inggrisnya moon. Honeymoon. Hani madu, moon bulan, bulan madu. Biasanya kalau honeymoon ngapain Pak? Honeymoon, berkasih sayang ya. Honeymoon, orang baru menikah, kemudian memanfaatkan awal pernikahan mereka dengan saling berkasih sayang dan memilih tempat yang jauh dari godaan orang lain ya. Honeymoon. Moon, bulan ya. Kita maknai sebagai bulan juga adalah syahru. Syahru Ramadan. Nah, ya. Syahru. Syahru itu bahasa Inggrisnya adalah month. Syahru yang menandakan akumulasi dari hitungan hari. Ya, akumulasi dari hari pertama sampai dengan hari ke-29 atau hari ke-30. Disebut dengan syahru. Ketika masuk ke tanggal 1 lagi, ya, berarti beda lagi syahrunya. Syahru dalam setahun, ya, Allah tegaskan ada 12. Ya, betul Pak? Ada 12. Bang Maan bulan apa aja Pak? Bang Maan 12 bulan dalam Islam. Muharram. Terus apa lagi? Safar. Ya. Safar. Kemudian Rabiul Awal. Kita bilang bulan Mulud. Rabiul Akhir. Lalu
Jumadil awal, Jumadil akhir, terus Rajab, terus Rawah. Kita bilang sebenarnya bulan menurut Arabnya adalah Sya'ban. Kita sebut Rawah karena ngerawahin, ya ngerawahin, ngarwah, rawah gitu. Karena di bulan itu kebanyakan kita pada ngapain? Jaroh menjelang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ya, bulan yang ke-9. Yang ke-10 bulan Syawal. Setelah Syawal, Hafid, bahasa Arabnya Dzulqa'dah. Iya, Dzulqa'dah, bulan kejepit. Nah, bulan Hafid, kejepit dari apa? Syawalnya banyak keluar duit. Mau besoknya Roma apa? Dzulhijjah, bulan besar. Orang Jawa bilang bulan besar. Ya, Dzulhijjah. Nah, itu namanya syahru. Ada lagi hilal. Ya. Hilal sampai kepada badrun. Nah, hilal bahasa Inggrisnya crescent. Badrun bahasa Inggrisnya full moon. Nah, itu adalah tampakan cahaya komar yang kita lihat dari bumi. Ya. Itu ya. Pantulan cahaya dari matahari ke bulan yang kita lihat dari bumi. Mulai tanggal 1 itu berubah, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya. Oke. Untuk menentukan tanggal 1, orang harus melihat dulu si hilal ini. Disebut dengan ru'yatul hilal. Kadang kelihatan, kadang enggak. Udah dilihat titiknya, udah dihisap tuh, udah dihitung sekian derajat tingginya, elongasinya sekian, umur komarnya sudah masuk belum, nah gitu kan, ditentukan, diru'yah oleh mata telanjang maupun oleh teleskop yang pembesarannya luar biasa. Itu dimiliki oleh orang-orang yang melakukan ru'yatul hilal tuh, Pak. Jadi nggak sembarangan mereka meru'yah hilal. Karena mendung terhalang, gitu ya, nggak kelihatan si hilalnya, ngumpet dia. Padahal hilal lagi ada di rumahnya, yang namanya hilal. Gitu. Nggak kelihatan, terhalang mendung. Kata Rasulullah, kalau tidak terlihat karena mendung, walitukmilul iddata, maka hitungannya sempurnakan menjadi 30 hari. Meru'yah hilal itu pada hitungan hari yang ke-29, jarang yang sampai ke-30. Kalau di hari ke-29 malam pas maghrib dilihat hilalnya ada, maka besok sudah masuk tanggal 1. Hilal kelihatan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan hilal. Hilalnya itu adalah bulan sabit, ya, kecil dia, seperti bulu mata, segaris doang tuh, Pak. Lama kelamaan sampai pertengahan bulan dia membesar dan bulat. Itu namanya badrun. Ya, badrun. Kita bilangnya bulan purnama. Kalau dalam riwayat-riwayat sejarah, karena gelapnya malam, dulu belum ada lampu listrik, maka orang-orang senang main di tengah-tengah terangnya cahaya bulan. Itu. Sampai Maulana Habib Lutfi bin Yahya bikin syair. Padang bulan, terus, nah gitu. Ya, saya nggak hafal, Pak, gitu ya. Padang bulan itu bulan yang terang, bulan purnama. Oke.
Sampai Bang Toyib aja nggak balik-balik, udah 3 bulan. Gitu ya. Nah, jadi apa itu hilal? Yaitu bulan yang berbentuk sabit, merupakan pantulan dari cahaya matahari. Betulkah bulan berbentuk sabit? Tidak, bulan bentuknya bulat seperti bola, dalam artian komar. Ya, bulan dalam artian komar. Jadi yang berbentuk sabit itu apa? Yang berbentuk sabit itu adalah hilal yang terlihat, ya. Nih Pak, tuh gini doang nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini nih. Ini berarti tanggal muda. Itu. Kalau tanggal muda orang gajian itu adalah hari berfoya-foya. Gajiannya masih banyak. Ya. Maka makannya tuh yang enak-enak. Masuk tanggal 15 mulai menipis. Ya, Pak Judi ya. Tanggal 20 udah ngebon. Jadi hilal itu bukan komar. Hilal itu adalah pancaran cahaya matahari yang dipantulkan oleh komar, oleh bulan. Nih kita lihat kayak gini. Ini kita nih ada di bumi nih, ya. Kita ada di bumi. Dan kita di permukaan, bukan di dalam bumi, Pak. Kita di permukaan. Ini komar, ya. Ini matahari. Ketika kita melihat apakah komar itu memantulkan cahayanya atau tidak, ya. Ketika matahari tenggelam, ya, matahari tenggelam berarti kan di luar pandangan kita tuh Pak. Kalau tenggelam itu sebenarnya kalau secara wujud aslinya matahari nggak pernah tenggelam, dia ada di posisinya terus gitu. Cuma kita yang berputar mengikuti putaran bumi, rotasi bumi. Ketika cahaya matahari sudah hampir tidak terlihat oleh kita, maka cahaya matahari pantulannya tidak seperti siang hari. Memantulkanlah dia cahaya ke komar, gitu. Terlihat oleh kita seperti tadi, bulan sabit saja. Jadi hilal tadi adalah cahaya matahari yang dipantulkan oleh komar. Ini. Nah ini kan bagian sebelah sini nih yang dekat dengan matahari ada kelihatan cahaya. Sementara yang tidak terlihat oleh matahari, tidak terkena cahaya matahari, dia gelap saja. Maka yang dilihat oleh mata kita pada saat permukaan bumi itu hanya sekedar bulan sabit saja. Nah, gitu. Terus dia berputar terus, ya. Maka hilal yang terlihat oleh kita adalah seperti bulan sabit. Mulai tanggal 1, 2, 3, 4. Mulai tanggal 13 udah kelihatan gedenya. Gitu ya. 14, wah udah terang benderang. 15 kembali lagi. Ya. Makanya anak-anak itu kalau zaman dulu sering main pada saat malam bulan purnama. Orang yang lagi berkasih-kasih sayang itu mengibaratkan bulan purnama adalah bulan yang sangat indah. Gitu ya. Nah, terkait sahru, penanggalan bulan ya, terkait dengan penanggalan waktu orang-orang di dunia itu mereka mendasarkannya dengan 2 alat atau 2 planet ini. Yaitu berdasarkan matahari syamsiah, bahasa latinnya adalah solar, ya, kalender di dunia ini, dan berdasarkan komariah, bahasa latinnya adalah lunar, yang mereferensikan penanggalan waktu dan segala macam berdasarkan bulan syamsiah adalah orang Mesir, orang Yunani Romawi, Yunani kuno,
orang Hindu, Tibet, ya, Babilonia, bahkan semenjak bangsa-bangsa Barat, ya, dimulai dengan Kaisar Julian, ya, maka disebut dengan Gregorian. Ada juga yang mereferensikan berdasarkan putaran bulan, putaran lunar, Komaria. Suku bangsa Maya, Aztec, ya, orang-orang Chinese, Sumerians, Babilonia, bahkan umat Muslim itu mendasarkan terhadap perhitungan bulan. Itu. Kalau gabungan dari keduanya namanya solar dan lunar, jadi Soluna. Soluna merek mobil Toyota. Soluna. Oke. Nah, jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jangan mencerca waktu karena Allah pemilik waktu. Kita bilang nih zaman sekarang, ya Allah, makin dikit, makin bentar aja nih siang. Baru aja duduk tiba-tiba cahaya matahari udah tinggi. Tiba-tiba sore, tiba-tiba maghrib. Ya. Pak, kita ini hidup nunggu waktu azan. Betul nggak? Dari subuh sampai zuhur kita tungguin tuh sholat zuhur. Dari zuhur ke asar kita tungguin azan sholat asar. Dari asar ke maghrib kita tungguin waktu sholat maghrib. Dan seterusnya dari maghrib ke isya. Tinggal nunggu waktu. Yang udah camat tinggal nunggu kapan dipanggil. Gitu ya Pak? Masya Allah. Karenanya kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lahirnya Rasulullah pun tidak diketahui oleh orang Arab itu penanggalannya kapan, kecuali orang-orang modern. Orang-orang Arab itu menentukan waktu berdasarkan peristiwa besar. Jadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, di tahun itu ada penyerangan Raja Yaman ke Ka'bah, ke Mekah. Kenapa? Raja Yaman yang namanya Abrahah cemburu sama orang-orang Mekah. Itu tiap tahun Ka'bah dikunjungi oleh orang-orang Mekah. Berarti, wah ini duit ngalir nih, gitu kan. Maka dia coba alihkan, bikin ya sesuatu yang bisa mendatangkan orang. Tetapi nggak laku juga. Nah, ini berarti si Ka'bah ini harus dipindahin sama dia. Harus pindahin dari Mekah ke Yaman. Raja Abrahah kemudian mengerahkan pasukan. Pasukannya menggunakan kendaraan gajah. Gajah bahasa Arabnya apa Pak? Fil ya. Fil. Jadilah tahun itu adalah tahun gajah. Nah Rasulullah nggak lama setelah peristiwa penyerbuan orang-orang Yaman yang gagal karena Allah mengutus burung ababil. Bawa apa mereka? Bawa batu. Batunya batu apa? Sijil. Batu dari neraka. Dilemparkan tuh kepada pasukan gajahnya Raja Abrahah, lalu lari tunggang langgang, mereka nggak jadi serbu Mekah. Masya Allah, itulah disebut dengan tahun gajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Kenapa? Ketika itu istrinya meninggal dunia. Lalu nggak lama kemudian pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Dua orang yang dia kasihi, yang beliau kasihi, yang mendukung beliau secara ekonomi dalam dakwah dan mendukung secara politik dalam dakwah meninggal dunia. Beliau sedih.
maka dikenal oleh orang-orang tahunnya adalah tahun kesedihan. Ya. Sanatul atau yaumul hazn. Sebutnya begitu. Nah, itulah yang terjadi. Belum ada hitungan saat itu Bapak-bapak. Nah, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengirim surat kepada gubernurnya. Ya, nama gubernurnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari, lah ini bulan, ini surat kok nggak ada tanggal bulan, ya nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, gitu ya. Maka beliau mengirim surat lagi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, ditanyakan oleh beliau Gubernur Abu Musa al-Asy'ari kepada Amirul Mukminin di Madinah. Ini surat Amirul Mukminin sudah saya terima, tetapi surat ini tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Gimana ini? Sementara negeri-negeri lain tetangganya, yaitu Mesir, kemudian apalagi Persia, apalagi Babilonia, ya. Kemudian bahkan Habsah itu rajanya Raja Najash, ya. Tadinya Kristen, tetapi kemudian memeluk agama Islam ketika mendapatkan laporan dari utusan Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Habsah, ke Ethiopia. Ada seorang nabi setelah Nabi Isa alaihi salam, dan ciri-cirinya benar-benar ketiplek sama apa yang dijelaskan di dalam Bible. Maka kemudian beliau konversi, ya, kalau bahasa sekarang namanya login, ya, login ke Islam, Raja Najash. Mereka punya penanggalan, ya, dalam surat menyurat tertib administrasi. Maka kemudian Amirul Mukminin memanggil sahabat-sahabat bermusyawarah. Nih, ada koreksi dari Abu Musa al-Asy'ari tentang kita nih nggak punya tanggal, bulan, dan tahun penanggalan. Dan kita orang Islam, umat ini akan makin besar. Gimana caranya dan kapanlah kita akan memulai hari pertama Islam itu? Lalu diusulkan oleh para sahabat. Gimana kalau saat miladnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Gimana kalau pada saat nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran? Gimana saat dia perang Badar? Gimana kalau saat Fatu Mekah, pembebasan Mekah? Gimana kalau saat Haji Wada? Gimana kalau pada saat hari wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua dipertimbangkan usulan-usulan itu. Lalu kemudian disimpulkan, ya, gimana kalau mulai hijrahnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah? Oh, akhirnya diputuskan mulai penanggalan itu adalah saat hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian ditentukanlah bulan Muharram sebagai awal. Ya, tanggal 1 Muharram adalah saat hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Jadi 1 Muharram nanti tuh kita tanggal berapa nih besok? 16 ya. Tanggal 16 hari Selasa depan. Itu kita mulai masuk ke tahun 1448 Hijriah. Kenapa bulan Muharram diambil sebagai waktu untuk menentukan tanggal satunya tahun pertamanya umat Islam? Karena mulai saat itu adalah momentum resmi bahwa umat Islam berdaulat, dihargai oleh bangsa lain, meskipun minoritas.
Ya, meskipun jumlahnya baru sedikit. Kemudian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bikin perjanjian kepada orang-orang di sekitar Madinah dengan orang-orang Yahudi di sekitarnya, maka beliau memiliki piagam Madinah. Ya, piagam Madinah itu isinya 7 butir. Dulu waktu founding father kita akan menentukan kemerdekaan kita, yang akan dilakukan sebagai asasnya adalah piagam Madinah ini, Pak. Tapi karena Indonesia ini bukan satu-satunya pemeluk agama Islam, maksud saya bahwa negeri ini tidak hanya diisi oleh orang yang beragama Islam, tapi juga agama-agama lain, maka pada founding father kita mengoreksi piagam Madinah, dalam artian ketika diberlakukan di negara Kesatuan Republik Indonesia perlu beberapa penyesuaian. Kemudian momentum apa lagi? Momentum hukum Islam tegak dan legitimate. Ya. Hukum Islam mulai diterapkan secara holistik, secara menyeluruh. Ketika orang mencuri, maka tangannya harus dipotong. Kalau dilakukan di Mekah saat itu nggak mungkin, ya. Tetapi ketika dilakukan di Madinah memungkinkan, karena semua orang setelah diajarkan tauhid oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian lanjut diajarkan tata cara bermuamalah, bersosialisasi, maka ditegakkanlah hukum-hukum. Ya, ekonomi pun ditegakkan. Bagaimana ketika kita bertransaksi ekonomi, jangan pernah melakukan yang namanya riba. Itu mulai diterapkan di Madinah. Bagaimana orang yang zolim kepada keluarganya, ada KDRT dan segala macam, diterapkan di Madinah. Bagaimana orang yang dalam perjanjiannya melakukan transaksi ekonomi, lalu salah seorang sepihak kemudian membatalkan perjanjian itu, lalu apa yang terjadi setelah itu ditentukan hukum-hukumnya. Nah, mulai saat itulah hukum Islam tegak dan legitimate. Sejak kapan? Sejak hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itulah bapak-bapak. Apa itu hijrah? Menurut Kamus Bahasa Arab Indonesia yang sangat terkenal, yang disusun oleh Ki Haji Munawir Krapyak Yogyakarta, bahwa hijrah itu artinya dari kata hajara yahjuru hajron wa hijrotan, artinya memutuskan, meninggalkan, atau berpindah, atau menjauhi, atau menghindari. Al-hijr, hajir, al-hajirah artinya kerasnya sesuatu atau tengah hari yang sangat panas. Maka diartikan al-hijrah adalah pindah ke tempat lain atau ke negeri lain, disebut dengan hijrah. Menjauhi atau meninggalkan dari satu tempat ke tempat lain karena ada sesuatu yang sangat keras yang menimbulkan ketidaksetujuan dan kebencian. Tuh. Maka ini arti hijrah. Kalau dalam strategi dalam manajemen strategi yang saya geluti, Pak, itu ada yang disebut dengan analisis SWOT, menganalisa perkembangan internal dan eksternal kita. Kita lihat secara internal gimana kekuatan dan kelemahan kita, lalu kita lihat apa ancaman dan peluangnya, gitu ya. Secara eksternal ada dibagi 4 diagram, ya. Strateginya kalau misalkan ancamannya terlalu besar, kalau misalkan kekuatannya besar, peluangnya besar, maka sebuah program itu harus dijalankan terus.
Itu ya, jalan terus Pak, forward dia. Kalau misalkan peluangnya besar, tetapi kemudian ancamannya besar juga, ya, maka dia harus minta bantuan, ya, minta bantuan kepada pihak lain. Kelemahannya kecil, ya, kelemahannya kecil, peluangnya besar. Ini juga jalan terus nih. Tapi kalau kelemahannya besar, ancamannya besar, mau nggak mau ini harus pergi dari tempat itu, gitu, ya, harus hijrah. Dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam di kawasan Babilonia, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim menghancurkan pagan, menghancurkan berhala-berhala itu bukan saat di Mekah, bukan. Tapi saat di Babilonia, di tempat beliau yang lama, di Irak sekarang, Irak modern sekarang itu Babilonia. Umatnya nggak ada ngikutin, maka beliau diperintahkan hijrah oleh Allah bersama istrinya Siti Sarah. Kemana? Hijrah ke Mesir. Jalan kaki Pak, dari Irak di ujung timur ke Mesir di sebelah bagian barat. Itu jauh Pak. Mesir itu peradabannya udah maju, ya. Nah, itu hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah pun demikian. Ini dakwah di Mekah ini lemahnya banyak. Ancamannya juga banyak nih. Beliau berusaha minta bantuan ke Bani Thaif, tapi Bani Thaif juga demikian sikapnya kepada Rasulullah. Padahal dulu waktu kecil Rasulullah tinggal di situ. Malah beliau dilempari dengan bebatuan, dengan kotoran dan segala macam. Sampai malak Jibril itu nawarin bantuan. Gimana kalau itu gunung yang ada di sana saya tumpahin, kemudian saya alihkan ke mereka yang ngelemparin kamu. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ya Jibril, siapa tahu itu anak cucunya nanti yang ngikutin saya. Itu rahmatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka karena nggak ada bantuan dari Bani Thaif, Rasulullah dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj, dikuatkan oleh Rasulullah bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah setelah peristiwa Isra Mi'raj itu diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Yasrib. Namanya belum Madinah saat itu, masih kota Yasrib. Setelah Rasulullah ada di situ, barulah jadi Madinah. Saat itu namanya Yasrib. Di Yasrib, orang-orang penyembah pagan, penyembah berhala, itu pada berantem. Ya, pada berantem. Mereka meminta Rasulullah hadir ke tengah-tengah mereka karena mereka sudah dapat kabar itu di Mekah ada utusan Allah yang bisa mendamaikan peristiwa peperangan di antara kalian. Maka beberapa orang kemudian menghubungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mereka berjanji setia kepada Rasulullah. Itulah yang dikenang sebagai Baitul Aqabah, Baiat Aqabah, ya. Baiat Aqabah. Jadi orang-orang Yasrib itu berjanji setia kepada Rasulullah di Aqabah. Tadinya minta Rasulullah untuk dibawa saat itu juga ke Madinah, ke Yasrib. Tapi sahabat-sahabat dekat Rasulullah bilang jangan dulu. Kita harus minta kesetiaan mereka dulu. Setelah ada Bait Aqabah, lalu mereka menyusun persiapan. Saat menyusun persiapan itu ditentukan siapa dulu yang hijrah. Maka hijrahnya berangsur-angsur Pak, pelan-pelan. Puncaknya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh
sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu Pak. Jadi hijrah menjadi awal ditentukannya tahun pertama umat muslim. Dimulai di tanggal 1 bulan Muharram. Kalau orang Jawa lain lagi, 1 Muharram disebut Suro. Ya. Antara tradisi dan akulturasi budaya, ya, budaya Islam dan budaya Jawa. Gitu ya. Kalau di Sumatera nggak kenal itu 1 Suro. Ya, Pak Haji Nasrul, nggak ada. Itu 1 Suro itu adanya di Jawa, di Kerajaan Mataram Islam. Dimulai dari siapa? Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu Mataram Islam. Itu. Sultan Agung pula yang kemudian menyusun Anggah Ungguh Bahasa. Ya enggak? Anggah Ungguh Bahasa itu ada kasta-kasta tertentu karena mengikuti dulu agama yang dulu, Hindu. Gitu ya. Ada kasta Sudra dan segala macam. Yang tertinggi adalah Brahmana, kan begitu. Maka kepada orang yang tingkatannya lebih tinggi, bahasanya harus lebih halus. Tapi kemudian diakulturasi oleh para pendahulu kita di dalam kerajaan Mataram Islam. Keyakinannya bolehlah, keyakinannya kita hapus, keyakinan lamanya menjadi keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara bahasa pelan-pelan masih diakui Anggah Ungguh itu. Gitu. Kalau di Sumatera, di negeri-negeri, di pulau-pulau lain, di Borneo, di Sulawesi itu nggak ada Anggah Ungguh Bahasa. Pokoknya sama aja bahasa, ya egaliter. Gitu. Itu hanya ada di Pulau Jawa dan sekitar. Udah isrok ya. Saya pengen nyebut yang lain lagi, tapi insya Allah kita sampaikan di momen-momen yang lain. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada? Iya. Iya. Betul. Mulai apanya dari apa? Oh, mulainya dari Syawal. Jadi ngitungnya dari Syawal. Iya. Iya, betul. Iya, karena ngaji sekarang jadi harus tambah pemahamannya ya. Kalau dulu cuma tahunya itu bahasa orang tua, sekarang karena ngaji, kemudian kita tambah dengan pemahaman yang selengkapnya, begitu. Hafid, bulan Arabnya Dzulqa'dah, ya Dzulqa'dah. Bulan haji, bulan Dzulhijjah. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa tahdilana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, kami semua berkumpul pada pagi hari ini tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Limpahkan cahaya ilmu-Mu kepada kami. Jadikan cahaya ilmu-Mu itu menggerakkan nurani kami untuk menjalankan amal ibadah, menjalankan amal solih. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.